Second. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahul kafi wa qasartul kafi wa wajadtul kafi likulin kafi kafani al kafi walillahil hamd. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi syahida. Ya syahid ya syahid ya syahid. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, adik-adik saya cari dulu. Ada yang punya kitab? Dek. Ada. Kitab putih. Cari dulu. Nah, saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan semuanya, teman-teman, adik-adik yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini adalah perjumpaan perdana kita di mana kita akan membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Abdul Qadir As-Saqafi. Kalau tidak salah beliau dari Yaman, hayat beliau masih hidup. Kemudian kitab ini adalah kitab yang khusus membahas masalah semua yang berkaitan dengan pertama, darah perempuan, baik itu haid, nifas, istihadah, ataupun keputihan. Di sini juga membahas tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, yang apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Begitu pula
Nah, syekhon. Tutup binger langsung. Tajid nyaruin aja. Tutup. Di kitab ini juga membahas bagaimana menentukan mana haid, mana nifas, mana istihadahnya. Seandainya teman-teman mengikuti sampai akhir nanti, teman-teman akan menemukan orang itu wajib puasa 30 hari. Tapi di mana dia berpuasa itu di tengah kitab ini, di tengah-tengahnya kita akan menemukan ada seorang perempuan yang keluar darah terus-menerus setiap hari. Di satu sisi dia wajib puasa 30 hari. Setelah puasa itu dia wajib mengqadha puasanya sebanyak 54 hari kalau tidak salah. Itu yang wajib diqadha. Padahal dia puasa full 30 hari, tapi di akhirnya itu diqadha kalau tidak salah 54 hari kalau tidak salah. Yang pertama diqadha 28 hari, setelah qadha 28 hari, qadha lagi 3 hari kalau tidak salah seperti itu. Ada kita temukan di sini. Kemudian ada seorang perempuan yang baru melahirkan. Nah, misalnya Adipa, menganak, melahirkan seorang perempuan atau seorang anak. Nah, di Adipa keluar darahnya setelah melahirkan itu 60 hari, lebih 1 jam misalnya. Tetapi karena dia lalai, dia bertanya, mana nifas saya? Nah, ketika dia lalai, salah satu di kitab ini hukumnya seperti itu, bisa jadi nifasnya itu hanya 1 tetes saja. 1 tetes dari semenjak awal keluarnya itu. Nah, berarti sisanya itu haidnya ada di situ, istihadahnya juga ada di situ. Nah, walaupun dia keluar darah 60-an hari lebih gitu kan. Nah, itulah pentingnya kitab ini, pentingnya kita mengetahui hal ini. Dan pengalaman saya, kalau tidak salah 6 tahun saya mengajar kitab ini di teman-teman Mahat, tingkat 3, tingkat 4, setiap bulan September biasa. Agustus atau September, Oktober. Nah, itu serumit-rumitnya menghitung harta, ilmu faraid masih jauh lebih sulit menghitung ini, bab haid ini. Kenapa sulit? Pertama, dari contoh sama yang terjadi biasanya berbeda. Atau dari pengalaman masing-masing orang itu biasanya berbeda. Nah, mulai dari kalian harus mengetahui warna darah, sifat darah, kemudian kebiasaan kalian itu harus semuanya diketahui. Syarat-syarat, ada namanya syarat tamyiz, itu harus kalian ketahui semuanya. Jadi saya harap teman-teman istiqomah mengikutinya. Kalau 1 hari atau 1 malam saja kalian tidak ikuti, ya alamat nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu bakalan lebih membingungkan lagi. Karena sifat dari pelajaran ini itu nyambung. Dari awal sampai akhir itu tidak ada yang tidak penting, semuanya itu penting banget. Dan selanjutnya pengalaman saya mengajar, dari 100 perempuan atau dari 10 perempuan yang saya ajari, paling yang benar-benar saya yakini dia paham itu hanya 2 orang dari 10 orang. Berarti kalau dari 100 hanya 20. Nah, oke, 2, 3, pihak-pihak 4. Nah, dari 10 perempuan yang pernah saya bimbing, yang saya benar-benar yakini itu hanya 2 dari 10. Bahkan ketika orang sering bertanya, mengirim pertanyaan ke saya, yang benar-benar saya yakini ketepatan jawabannya itu dari sekian tahun saya mengajar itu, kalau tidak salah hanya 3 orang. Artinya ketika saya dikirimi pertanyaan, malah saya jawab, ya paling saya kirim pertanyaan itu lagi ke 3 orang itu. Dan tanpa perlu saya periksa lagi jawabannya.
Karena dari sekian ratus orang yang benar-benar tekun di bab ini itu hanya mereka bertiga gitu kan. Nah, kalau di Faraid, pengalaman saya ya dari 10 orang, perempuan itu paham 8 dari 10. Nah, karena lebih simpel penghitungannya. Tapi kalau laki-laki lebih cepat paham bab ini. Nah, saya heran juga kenapa mereka bisa gitu. Ya mungkin karena kami nggak mengalami, kami nggak pernah mengalami yang realnya kayak gimana, ya sekedar paham kitab, biasa aja gitu kan. Nah, kemudian yang perlu kalian persiapkan di di pelajaran ini, yang pertama itu tentunya buku dan pulpen, kalau ada pulpen merah, kalau ada itu diusahakan. Kalau nggak ada ya beli di inanya sajid nanti. Nah, itu. Nah, mana buku kalian? Ya, siapkan itu ya. Oke, kita mulai di mukadimahnya. Di sini kitab saya robek awalnya, saya nggak ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca kitab biasanya ulama itu memulai dengan qalal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kalau bisa kalian harus punya kitab yang bukan terjemahnya, yang ya kalau terjemah silahkan, bagus juga. Kalau bisa juga yang asli kitabnya, karena nanti kita bergiliran baca satu persatu. Ada barisnya juga. Ada barisnya. Kemudian kenapa harus baca satu persatu? Supaya kita dapat berkah dari ngarang kitab ini. Ya, semakin sering menyebut nama-nama orang soleh, maka semakin banyak juga keberkahan yang kita peroleh dari nama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilahi qala biqalami syekhi Muhammad ibn Ali al-Khatibi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa alihi al-karamin wa sahbihi al-hadin al-muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah hendak inginkan terhadap dia khairan, memperoleh kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia yufaqihu fiddin. Dia akan banyak atau benar-benar memahami tentang agamanya. Nah, kita ya, misal Allah ono milih kita menjadi orang yang baik, memperoleh kebaikan. Salah satu caranya kalian akan diberi kepahaman tentang agama. B, termasuk kepahaman tentang agama, salah satunya itu tahun kita baca Quran, itu juga cara Allah memberikan kalian kebaikan. Nah, sampai kita baca Quran, bengnya kita tempat belajar ilmu-ilmu yang lain, itu juga bagian dari cara Allah hendak memberikan kalian atau kita kebaikan. Nah, yufaqihu fiddin. Wa ba'du faqad attala'tu 'ala ar-rasail al-majmu'ati fi ma yata'allaqu bil haidhi wan nifasi. Loncat jadi sedikit. Nah, amma ba'du. Maka kemudian faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, misal penyebut ar-nabi atau sesi nyebut ar-nabi, bilang sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi semua orang muslim. Fal haditsu yufidu wujubat ta'allumi al-ilmi. Hadis ini menunjukkan makna bahwa wujubat ta'allumi, wajibnya menuntut ilmu. Wa minal ilmil wajibi 'alal mar'ati, dan di antara ilmu yang wajib bagi al-mar'ati, perempuan, mana anta ta'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati.
Di antara ilmu yang wajib bagi perempuan adalah ma tahtaju, apa yang dibutuhkan min ahkamil haidhi, di antara hukum-hukum haid, wan nifasi dan nifas, wal istihadati. Nah, di antara ilmu si wajib kita mempelajari itu adalah semua yang berkaitan dengan haid, istihadah dan nifas. Fa in kana zaujuha, kalau zaujuha suaminya, misal sawan sita era. Nah, merak ni mak fikri atau EP, tu narak sawan EP. Nah, hikmah arak sawan pelun. Amin. Nahik nasiti. Nah, pada sawan kita misal. Nah, fa in kana zaujuha, mun sawan sita era, sawan sita lun, sawan sita nengka. Aliman, orangnya mengetahui, alim, tahu di bab ini tentu ya, tahu okon bab ini, lazimahu ta'limuha, wajibnya ngajah si sita. Atau misal sita tuang sawan sita suami kalian tahu bab ini, wajib kita merajan naro ya kah kakak sayang abang apa lagi kita gua era, wajib sita aku aja kayak kakak aja kene. Apalagi misal kita mutuan guru. Nah, dari situ wajib aku aja kon pauzi ya. Wa lazimahu ta'limuha, wajib si suami kalian mengajarkan kalian. Wa illa falahal khuruju li su'alil ulama. Mun deknya tahu sawan sita, nya sita mau amak kangkung misal, atau tu dek tahu okon bab ini. Nah, dek tahu kon bab ini. Apa yang harus dilakukan? Falahal khuruju li su'alil ulama, wajib kalian pergi mencari ilmu atau ngetahuan okon al ulama, okon tusi tahu, wajib kita subul. Nah, balik kita tuh dek si di bawah balik dek, haid dek. Oh dek man, dia ndak dek man. Nah ulah balik dek. Oh, wajib dengutan kon aman dek. Mun dek tahu, sawan sita dek tahu, wajib ngetahuan aro tahu si tahu. Nah. Bal yajibu 'alaiha al-khuruju li su'alil ulama. Bahkan hukum keluar mencari ilmu no bakte misalnya balik kita bakte wajib ain, karena itu berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat kita kalian, berkaitan juga dengan kodok atau tidak puasa dan sholat kalian, seperti itu. Nah, bal yajibu 'alaiha al-khuruju li su'alil ulama, bahkan wajib dia keluar untuk bertanya kepada ahlinya. Wa yahrumu 'ala zauji ayyamna'aha, dan haram bagi suami melarangnya. Nah, misal madian baru saya elek mengarit. Nah, leleh teke untrang ku kakak dian ling na epin ibu epin. Leleh ku nenek-nenek lalu, maka hukum larang ibu epin lalu si madian. Ono berdosa madian. Umbe karena dembeng lalu lokak nina, misal seperti itu. Tuh. Karena apa? Yahrumu 'ala zauji ayyamna'aha. Haram bagi si suami melarangnya untuk bertanya kepada ulama atau lalu merajan. Nah, illa ayyas'ala huwa wa yukhbiruha. Kecuali dia sendiri si suami itu yang bertanya kepada ahlinya, lalu suami itu memberitahu si istrinya. Nah, jadi mak fikri wajib ia jadi belajar mun beng ibu Rizka subul, laku beng si ibu Rizka beng si fikri ibu Rizka subul, maka gugur wah kewajiban Pak Fikri. Nah, seperti itu. Karena ya Ra, ibu Rizka wajib ngajah nak Aisyah. Ini Aisyah. Naam. Kemudian kita halaman 10. Sudah. Kita mulai. Nah, perhatian bagus-bagus sih perhatian enggak. Awalan al-haidho. Nada itu kan bingar. Boleh.
Bisa. Awalan al-haidu. Perhatian. Harus dihafal. Ada tuntutan sila masing-masing. Damul haidhi syar'an. Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhati ghairi sababin awqatin fi awqatin ma'lumatin. Nih. Damul haidhi, darah haid secara syar'an, secara syariat Islam, apa? Damun jibillatin, darah tabiat. Jibillah ana tabi'iyah atau tabiat. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang keluar dari pangkal rahim perempuan. Tang sitaran rahim. Okon nita ing dalam tian nono. Disusuk beda su. Ungkeng kanan nono belin tama. Lambung dulu. Lambung terus tun ba usus. Nah, mun rahim ono okon kemumung atas kemumung dia kon. Nah, pokok kon dalam tian. Umbe bentuk rahim mu sitang kita gambar isi huruf marak huruf T ngono. Bengkok. Nah, putar gambar rahim. Nah, ini suku lelek pangkal rahim ling. Umbe misal abe bayangan wa huruf T. Nah, bengkok lagu putar jarak tun ke bawah. Misal waya mak lok sita sebenarnya. Kalau kita wah jari kon dalam rahim kita kon ujung kon kiri kanan ono. Nah, kiri kanan keti. Nah, waya mak buahi, waya mak kawin isi mara misal nyungan jari kawin, misal waya mak kawin, lagu derak kena jari kawin, maka belak pecah telur ono, sugul jari darah, jari ndak, jari haid. Nah, ono pangkal rahim, elek ujung paling jauh. Nah, kemudian pertama syaratnya tadi keluar dari pangkal rahim. Ala sabili sihah, dia keluar dengan cara sehat. Nah, min ghairi sababin, tanpa ada sebab. Fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu tertentu. Nah, si pertama dia keluar dari pangkal rahim. Mun sugul elek bawa rahim, artinya misal elek tabe walah elek bagian kemaluan kita, maka itu bukan darah haid karena dek subuh lelek tuh lelek dalam mono. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ala sabili sihah, dia keluar dengan cara yang sehat, artinya misal sita nyempeda, kemudian jok mono sadel mono nyelos bolong, yang tusuk apa sita sugul dak, maka itu bukan darah haid. Karena apa? Karena dia keluar bukan sebabnya sehat. Jadi karena si tanina baik, nah sekali angka itu. Jadi mohon dimaklumi ya, ini pelajaran agak sedikit vulgar. Mohon dimaklumi. Misalnya peda nak olah, yang tusuk apa-apa, maka ketika sebuldaknya itu nak olah itu bukan darah haid. Atau misalnya kita mau cerita beberapa tahun yang lalu, ada seorang perempuan yang ditusuk pakai gagang tambah, dandan tambah isi. Mau cerita nggak cerita kon Facebook lah kan, tusuk si dandan tambah sampai di tuan. Ya sugul dak, maka darah itu adalah bukan darah haid. Kemudian min ghairi sababin, tanpa sebab apapun, marak baru bukan sebab dia sakit, bukan sebab dia operasi, bukan sebab menganak. Nah, bukan sebab sakit atau operasi atau menganak. Apa penyakit rahim tunina? Kanker bisa, apa yang daharan? Biasa. Kista. Nah, kista. Ya rannya dah. Kista atau kanker serviks dah. Nah, misal penyakit kuto, maka itu bukan darah haid karena sebab penyakit. Atau sugul nak kaisa lah, sugul dak ina, maka itu bukan darah haid karena sebab ono arak, yaitu sugul nak kaisa. Berarti sekali lagi ya sugul ono tanpa sebab apapun, bukan karena menganak, bukan karena penyakit.
Kemudian fi auqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu tertentu. Yang kena waktu-waktu tertentu yaitu waktu yang dimungkinkan untuk wanita itu dihukumi haid. Misal na adipa, pira umur di adipa? Dek dituang. Balut tahun sekian bulan. Kalau mudek salah balut tahun 7 bulan 24 jelo mudek salah. Atau siwak tahun hijriah. Mun siwak tahun hijriah atau balut tahun 7 bulan 24 jelo umur Masehi, elek bawa ono kon sukul, misal nak kisah sukul dak, elek ada elek titi elek rahim ternyata, maka nak kisah ono bukan termasuk wanita yang sedang haid. Karena apa? Deman cukup umur, deman siwak tahun hijriah. Nah, di cara nenek, nah, Suryadi, dulu Suryadi, nak Suryadi. Nah, umur tira umur di dulu. Nah, 12. Umur 12, so haid atau dek? Wah, di ulah pira umur dek? Nah, 12. Haid itu nek, dek. Dek mana dek? Misalnya ulah. Nah, ulah wah umur 12. Artinya sudah lebih dari minimal umur seorang perempuan dikatakan haid. Nah, 12. Tugul dak malema. Maka sudah bisa dikatakan darah itu adalah darah haid. Misal sugul dak malema, maka nenek sembahyang zuhur. Karena ono sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu minimal umurnya itu 9 tahun kurang 16 hari komariah. Sedangkan tahun Masehinya, tahun Hijriah ya. Sedangkan tahun Masehinya 9 tahun 8 tahun 7 bulan 24 hari sekian jam. Nahik sang ingat atau nasiti. Kira tahun? Balut tahun 7 bulan. Dek salah nih. Balut tahun 7 bulan 24 hari 1 jam 12 menit. Nah, foto-foto lah. 24 hari 12 jam balut tahun 7 bulan 24 hari 1 jam 12 menit. Jam 12 menit. Mendek aku salah. Artinya sekali lagi saya paling beri umur gitu ya. Nah, misal nahik paling beri. Itu orang ibu hikmah juga. Ya paling beri gitu ya. Nah, hikmah umur misal baru pas kayak ono pira umur pas kayak SD. Itu tahun deh. Nah, ibu hikmah baru itu tahun. Hanya lagu mengku sehat karena makanan bergizi baik, misal ibu hikmah baru 7 tahun umur lagu sugul dak ada apa no itu bukan darah haid. Karena apa dek man cukup umur. Nah di papira umur dek, cukup umur atau dek cukup saya lebih helek balut tahun 7 bulan. Ingat balut tahun 7 bulan 24 kilo. Nah di bawah lebih helek balut tahun 7 bulan sugul dak, maka dak mono adalah darah haid. Tuh. Di ayi kira umur deh. Haid deh. Nah, misal sugul dak ma'i walaupun beri maka dak ngono adalah cukup dihukumi yang pertama itu darah haid. Karena syarat pertama terpenuhi. Nah, paham sih tak? Nah, sekali lagi, apa itu darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim. Tulis ya angka. Terus yang kedua, keluar dengan cara yang sehat. Kemudian yang ketiga, tanpa ada sebab. Yang keempat, keluar pada waktu tertentu. No, syarat 4. Munde yang terpenuhi salah satu dari 4, maka bukan dikatakan darah haid. Ingat 4 syarat. Ada pertanyaan tidak?
Nah, sekali lagi darah haid itu adalah darah jibillah atau darah tabiat. Ya, tabiat kita jadi perempuan, Pak. Bakuto paling tak ampok kan untuk kumama. Nah, kemudian ada tentang anna lahu awqatin makhsusatin falahu aqallu walahu aktaru walahu ghalibun kama sayati insyaallah taala. Dia memiliki waktu tertentu, maksudnya apa? Arak minimal haid arak, minimal darah ono disebut darah haid arak minimal. Pun korang erek minimal, pun korang elek minimal bisu darah haid. Arak maksimal, apa yang kena maksimal? Paling luwek. Mun lebih elek paling luwek ngono, maka itu bisa jadi haidnya ada, hadohnya juga ada. Tahu nang kata ngitung. Tahun mudi tenghitung. Kemudian sudah nulis selek tembek bapi kita lo. Kemudian walahu golibun, dan dia juga memiliki golibun, kebiasaan. Nah, misal Ibu Siti kebiasaan nono 15 kilo, misal. Ada lingkain misal. Nah, nak olah pira biasan di haid. Balu. Pi, biasan di jelo pira jelo. Oh, tumben. Pira. Ingat pira jelo. Oh, 15. Dik, oh iya. Pira. Balu. Nah, ingetang kebiasaan kita. Anna lahu awqatin maksusatin falahu aqallu walahu aktaru walahu ghalibun kama sayati insyaallah taala. Dia memiliki minimal paling sekedik pira, dia juga memiliki maksimal, dia juga memiliki kebiasaan. Jadi ono harus kita ingat minimal ono pira, maksimal pira, kebiasaan pira, dan itu nanti akan sayati insyaallah taala akan datang pembahasannya di pembahasan selanjutnya. Al-aslu fil haidhi. Ini dasar-dasar hukum haid. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Wa yas'alunaka, mereka para sahabat yang laki-laki bertanya kepadamu 'anil mahid, tentang perempuan-perempuan yang haid. Apa sabda Nabi? Apa jawabannya Nabi? Qul huwa adzan. Allah berkatakan, kul katakanlah ya Muhammad, huwa azan. Darah haid itu adalah, atau wanita sedang haid itu adalah azah. Haid itu adalah suatu penyakit atau sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka oleh kalian jauhilah, artinya jangan gauli perempuan yang sedang haid. Fa'tazilun nisa fil mahid. Nah, ayat ini kun arak sebab lae zaman Nabi ono hidup mokon Madinah, Mekah di Madinah. Ketika suah hijrah mokon Madinah atau Yasrib, mokon Masjid Nabawi kon neka ono. Hidup Nabi ono bareng tau Yahudi, kanca Islam berdampingan. Hari itu Yahudi memang hari itu Islam baru datang. Nah, kebiasaan tuh Yahudi lae mun lokak ninanya sedang haid, mun sawang ketika haid, deknya beng tama balik. Deknya mengan bareng, deknya tindok bareng, musir sawang, tindok ngokon kandang unta, tindok kandang unta, Kak Nina. Kumbe ampok kuto, karena menurut pemahaman mereka zaman itu, orang Yahudi zaman itu, tunina si haid ono membawa mudarat, membawa bencana, membawa sial, membawa penyakit. Nanti kanggo bareng kon dalam balik, tindok deknya kanggo tama bale pun, bahkan tama halaman rumahnya ono dek kanggo kanu kon kandang onta konnya tindo. Nah ya tadah tulai. Nah misalnya kak batak si tahu kon kandang BMW atau kandang sampi. Nah ini
di haid ya kemarin aman no pandang samping kena mendek cara mandi nah ada samping aman di ya fa'tazilun nisa fil mahid maka jauhilah artinya nendek gauli artinya nendek menga anak pun penjeka haid toka nina kemudian wala taqrabuhunna hatta yatahurn jangan kalian gauli sampai dia suci fa idza tatahhar kalau mereka sudah suci fa'tuhunna min haitsu amarukumullah silahkan kanggo kita datangi atau kanggo kita gauli menga anak innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwabin orang-orang yang sering bertaubat meminta ampun wa yuhibbul mutatahhirin dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin orang yang senantiasa bersih suci nah, mutatahhirin ini dua makna artinya suci elek sesuatu yang zahir ataupun suci elek sesuatu yang bersifat batin. Nah, suci elek zahir ya misal kita haid bersih kita tetap kita bison tetap kita ganti apa namanya? Postek. Postek kita tetap kita ganti. Nah, apa namanya? Pembalut tempes kita ganti tetap ganti artinya tetap ganti tergantung sikon misal nggak setetes ya kan bu pakai lebih lama kan namun baru sejam jam penuh baru nggak sejam mana penuh mana meak wit misal sampai beneng nah open mahat biasa nih karena marali sering ku ngajang itu misal kan pada tokol mesilaku nyelempet ada pada merajan itu misal wah ayat biasa awal hari-hari pertama ayat tunina ono paling takut magita elelek mudi walaupun dek tebus karena perasaan ono marak kan tebus baik jadi pada melampa ono ule arak naik pasti pengalaman kajana sidi jauh elek tengah elek mudi batur kiri kanan arak karena tibok diri karena takut tembus apa istilah limpung istilah betengah nah takut perasaan ono marakat tembus baik nah yang si pertama si kedua ngunut diri biasa ambung agak-agak tapi ambung ngeru padahal tuh belum tentu yang ngunut tuh kita arak tuh bahkan kadang arak tunina indah dek ngunut diri lagu tuh jadi unut ambu ada ciri-ciri untuk nina ono haid bahkan jika haid ono ada ciri-ciri apa roan jika haid malimas nyimak sebelum ada di ada ciri-ciri roan ya terutama elek emosi ngono pun sedikit mele serusuk bakalan Pak tazilun nisa fil wahid innallaha yuhibbul mutawwabin wa yuhibbul mutatahhirin selanjutnya suci elek sifatnya batin ya artinya tidak sekedar suci zahir endah zahir saja ya tentu suci elek sifat batin B termasuk batin lagu rohan zahir nah misal kita girang rosen batur zahir memang rosen batur tapi itu rosen batur si lenge lah gitu ya tidak tentu sifatnya tang rosana zahir lagu ono aten talai artinya tak mengotori aten kita mes tuh misalnya olah kirang rosen mak amlur kirang amrul kan lek mudi padahal dia tentu maka zahir memang mulut mengeluarkan sesuatu tapi itu merusak batin mengotori batin dua-dua jadi ini kemudian biang. Fafi hadhil ayati bayyanallahu ta'ala hukmal haidhi. Maka dalam ayat ini Allah memberikan hukum terhadap
orang yang haid. Wa akhbarana awalan binajasati damil haidi biqoulihi ta'ala qul huwa adza. Nah, dari ayat ini kita diberitahu hukum oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa haid itu adalah adza atau najis. Najis damil haidi biqoulihi qul huwa adza. Tsumma amaral azwaja ay ya'tazilun nisaa fil haidhi ay ya'tazilu mubasyaratan nisa'i fi ma baina surrati war rukbati. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ay ya'tazilu mubasyarata, meninggalkan mubasyarah. Mubasyarah ono menempur, apa istilah, beronjok, apa bahasa lain, bahasa ya bersenggama. Anisa fi ma baina surati war rukbati, antara lutut dan pusar. Artinya nendek bergaul, nendek gauli tunina atau nendek punya anak, coba jawab. Walaisal muradu bi'tizalin nisa'i an-nahjuha fil mat'ami wal mashrabi wal maskani. Artinya maksud dari ya'tazilu itu bukan an-nahjuraha, menahannya, menghindarinya, atau apa ya, mengusir, marah di kebarono, menahannya dari apa? Fil mat'ami, Dek. Makan bareng, bukan itu maksudnya. Wal masyrabi, atau makan minum bareng di suonong kena. Wal maskani, tindok bareng atau konbale bareng, bukan itu maksudnya. Artinya kanggo tindok bareng, mangan bareng, minum bareng kanggo. Karena kebiasaan orang Yahudi marah lingkutone ono mun tunina haid tuh lek luah kon tindok kon kandang bedus. Oh, kandang bedus atau kandang domba mulai. Kandang mun kon itu kandang unta. Nah, puto. Fa inna tilka adatul Yahudi. Nah, karena itu adalah kebiasaannya orang Yahudi, kama waroda fil hadis, bagaimana yang diceritakan di dalam hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Siaran Sayyidah Aisyah dong Sayyidah. Sayyidah Aisyah ono. Nah, istri Nabi Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah termasuk periwayat hadis yang terbanyak, termasuk ya. Dek salah nomor 2 atau nomor 2 kan. Nah, loi hadis riwayatan mananina kuat apalan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu asyrabu wa ana haidun thumma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiya fayashrabu wa ta'araqul arqa wa ana haidun thumma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiya fa wa huwa wa qawluha wa ta'araqul arqa ay 13 12. Nah, dari nomor 12 ini. Loncat. Kuntu asyrabu. Saya waktu itu kata Aisyah menceritakan asyrabu, saya sedang minum. Wa ana haidun, dan waktu itu saya sedang haid. Enggak ya baik. Aku punya haid. Wa ana haidun thumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yad'u fahu ala mawdi'i fiya. Kemudian saya suguhkan kepada Nabi dekala yarti orang kelas 1 dengan Nabi fa yad'u fahu ala mawdi'i fiya. Kemudian Nabi meletakkan bibirnya di tempat saya bekas minum Nabi utang. Sampai si Nabi membejakan bekas Aisyah padahal sedang haid. Artinya perempuan yang sedang haid itu yang najis itu hanya darahnya, bukan sekujur tubuhnya. Seperti itu.
itu. Ya syukur kita akan agama ini dek marak Yahudi silai. So, Allahu alam. Sampai jam pira itu? 12.46. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya syarat haid ono ara antone dia keluar dari pangkal rahim, keluar dengan cara yang sehat, tidak ada sebab apapun. Kemudian keluar pada waktu tertentu. Nah, ingat 4 syarat. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di sini bab nifas atau nanti kita loncat ke bab syarat-syarat haid. Nah, minimal, maksimal, kemudian warna darah kita masuk ke situ di bab selanjutnya. Lalu nampak misal tawah haid bab nifas boleh tabak halaman 12 tentang nifas. Nah, jadi ini pelajaran bakal kita selaku tempur kita bakal kita alami. Dek kita haid bisa jadi kita nifas. Dek kita nifas bisa jadi kita enggak keputihan. Ya dek kita keputihan, dek kita haid, dek kita nifas basang maman kita. Nah, seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hikmah mana dek mau ide? Nomor 12, nomor 14 ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, nanti akan dilengkapi oleh Bapak Yayasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku rombok penjelasan sedikit kita al-aslu fil haidi qaulu ta'ala. Jadi sedikit kita memahami bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membahasakan haid. Jadi wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka para sahabat itu bertanya kepadamu wahai Muhammad 'anil mahid, tentang haid. Nah, jadi uniknya Al-Qur'an itu membahasakan haid itu tidak dengan kata haid tapi menggunakan kata mahid. Ternyata kalau kita kaji secara bahasa Arab, mahid ini artinya tlu. Satu, mahid artinya waktu haid. Mahid artinya tempat haid, dan mahid itu artinya haid itu sendiri. Jadi telu artinya. Ketika Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid, para sahabat bertanya kepadamu tentang haid, waktu haid dan tempat haid, maka si telu ini 3 hal ini yang harus kita kuasai, terutama pada si nina-nina. Jadi mahid itu harus betul-betul kuasai. Pirania mulai, pirania sawe, pira jarak, itu pertama waktu haid. Kemudian yang kedua, mahid bimana haid, kumeran ciri-ciri haid, itu juga harus kita kuasai. Nah, kemudian bagaimana kemudian fa'tazilun nisa bil mahid itu. Nah, sehingga Al-Qur'an itu memang luar biasa membahasakan satu topik dengan bahasa yang luar biasa. Nah, sehingga harapan saya kepada para guru, santri-santriwati, ajari sila melalui momen ini kita terus-menerus belajar. Karena ini menjadi kewajiban kita pada wabil khusus pada isi nina-nina. Kemudian untuk kitabnya, jadi silahkan pada mungkin yang mahat bolehlah beli kitabnya, tetapi yang tidak mahat, tidak pernah mahat, ya silahkan beli terjemahannya saja supaya memudahkan. Nah, sehingga ini menjadi kegiatan rutin setiap malam Jumat sampai khatam kitab ini, karena ini menyangkut tentang sah batal sembahyang pada.
Jadi jangan sampai kemudian kita tidak tahu ternyata banyak sekali sholat yang kita tinggalkan hanya gara-gara dia tatuang permasalahan ini. Begitu. Nah, jadi ini pembukaan. Nanti makin dalam kitab ini makin rumit sehingga perlu serius dan perlu dicatat sebaik-baiknya. Perlu disiapkan buku catatan khusus. Walaupun kita baca terjemahan, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang terlewat. Ini yang perlu EP-Pada siapkan untuk dicatat supaya kita paham. Dan juga silahkan, ini pesan saya kepada kita semua, kalau ada warga masyarakat ina-ina si sempat milu, ada pertanyaan, ya silakan EP-Pada nyerita-nyerita. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan. Betul. Ini sebagai bahan diskusi. Ketika sudah mulai membahas lebih rinci tentang haid, nifas, ya istihadah dan sebagainya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh ina-ina kita, silahkan EP-Pada catat dan sampaikan di sini. Begitu. Nah, jadi ini yang perlu kami sampaikan untuk ini menjadi perhatian kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.